Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kebun Dumon. Terima kasih Anda telah menonton video dari channel kami. Kali ini kami ingin berbagi informasi tentang cara pembuatan lubang tanam untuk tanaman durian agar bibit durian bisa tumbuh secara optimal dan bisa bertumbuh secara maksimal. Keberadaan dari lubang tanam tanaman durian itu sangat menentukan perkembangan awal dari bibit durian setelah ditanam di lahan, karena media tanam di lubang tanam itu nanti merupakan tumpuan hidup di awal masa hidupnya bibit tanaman durian di lahan. Oleh sebab itu, pembuatan lubang tanam sangat dianjurkan untuk dipersiapkan secara baik dan benar. Ukuran dari lubang tanam tanaman durian itu ada berbagai macam saran atau pendapat dari berbagai pihak. Ada yang mengatakan ukuran 80 cm x 80 cm, kedalaman 80 cm, itu yang banyak disarankan. Tetapi untuk versi Kebun Dumon lebih disarankan ukurannya adalah 1 meter kali 1 meter, kemudian kedalaman 1 meter, karena dengan semakin lebih lebarnya dari lubang tanam dan media tanam yang diisi di dalam lubang, itu nanti akan memperbanyak cadangan makanan yang baik bagi perkembangan awal bagi bibit durian. Nah, cara pembuatan lubang tanam itu untuk jumlah lubang tanam yang agak banyak, itu sebaiknya menggunakan kelakaran. Istilahnya kita sebut kelakaran, ini dari bambu, panjang dan lebarnya 1 meter. Nah, kemudian itu nanti merupakan cetakan ukuran dari lubang tanam. Nah, kemudian setelah cetakan itu jadi, kemudian kita letakkan di titik yang sudah kita rencanakan untuk ditanam. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pelakaran ini kemudian kita garis dan nanti kita garis sedalam 1 meter. Ayo masukin di garis. Nah, seperti ini. Ini awalnya di garis, bagian dalamnya lebih mudah, sehingga nanti kita dapatkan ukuran yang akan kita gali dengan kedalaman 1 meter. Nah, penggalian itu nanti tanahnya kita pisah. Tanah yang bagian atas 3/4 itu kita pisah dengan yang 1/4 bagian bawah. Nah, nanti yang 3/4 bagian atas itu nanti yang kita campur dengan pupuk dasar, bahan-bahan untuk media tanam. Nah, setelah ukuran cetakan selesai, mulai digali, mungkin ajirnya bisa dipindah, masin ajir tempat tanamnya biar nggak ganggu, bisa dipindah. Nah, kemudian mulai dilakukan penggalian sedalam 1 meter. Tanah yang 3/4 bagian di bagian atas dipisah dengan tanah yang 1/4 bagian bawah. Kemudian nanti bahan-bahan atau pupuk apa yang dicampurkan di tanah yang 3/4 bagian atas, bahannya apa, kemudian banyaknya bahan itu berapa untuk dicampur. Ikuti terus lanjutan dari video ini. Tetapi bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dengan cara klik tulisan subscribe di bawah layar monitor Anda, sekaligus tekan tanda loncengnya agar Anda selalu mendapatkan kiriman video-video gratis dari channel Kebun Dumon. Baik, ini lubang tanam sudah jadi dengan kedalaman 1 meter. Kemudian tanah yang 3/4 bagian atas dipisah di bagian kiri, kemudian tanah yang 1/4 bagian bawah ada di sebelah kanan.
tanah yang 3/4 sebelah kiri nanti ini yang akan kita campur dengan bahan-bahan sebagai pupuk dasar. Bahan-bahan pupuk dasar yang digunakan itu adalah ini Petro Organik. Ini nanti sebanyak 4 cebor. Kita ukurannya pakai cebor 1,5 liter. Kemudian nanti ada 4 sak bahan organik. Ini nanti yang 2 sak nanti kita campurkan di tanah yang 3/4 tadi, sementara yang 2 sak nanti kita campurkan ke tanah ketika kita melakukan penanaman. Nah, kemudian TSP ini 3 cebor ukurannya. Kemudian ini dolomit, ini 2 cebor. Oke, bahan-bahan kita campur dengan tanah yang 3/4 bagian atas. Ayo Mas Jun, monggo dicampur langsung. Apa nih? Ya, dolomit dulu bisa. Ya, campur. Oke. Oke, kemudian TSP-nya. Ya, TSP juga dicampurkan. Ini sebenarnya urutannya bebas sebenarnya. Yang penting nanti setelah kita tabur merata nanti dicampur dengan tanah yang 3/4 bagian atas tadi. Oke. Oke, lalu organiknya 2 sak langsung dicampurkan juga. Organik ini sebenarnya mereknya bebas, yang penting organik yang sudah matang. Jadi perkiraan beratnya total yang dibutuhkan untuk penanaman ini sekitar 30 kilo, yang 15 kilo itu dicampurkan dengan media tanah ini, kemudian nanti yang 15 kilonya nanti dicampur ketika pada waktu penanaman bibit. Oke, kemudian masih organik. Jadi organik ini lebih bagus apabila digunakan organik yang ada trichodermanya, sehingga nanti trichoderma itu nanti juga akan menghambat pertumbuhan jamur yang ada di tanah. Nah, oke, kemudian organik petronya ini 4 cebor. Oke, 4 cebor. 1 2. Ini campurkan merata. Nah, nanti setelah semua bahan ditebar itu nanti langsung diaduk dengan tanahnya. Kemudian nanti setelah diaduk nanti dimasukkan ke lubang lagi. Kemudian kita basahi sedikit dengan air. Setelah itu ditunggu 2 minggu paling tidak, baru setelah itu baru bisa ditanami. Oke, 4 cebor organik petro sudah dicampurkan, ditaburkan, kemudian dicampur dengan tanah. Dilakukan pencampuran dengan tanah biar merata dari tanah yang 3/4 bagian atas dari galian. Ya, setelah dicampur merata, campuran dimasukkan ke dalam lubang tanah. Oke, setelah campuran dimasukkan ke lubang tanam, kemudian lubang tanam dibasahi dengan air. Basahi dengan air secukupnya. Ya, basahi agar bahan-bahan yang
ada di campuran tadi bisa segera terurai. Nah, kemudian setelah dibasahi air, kita tunggu paling tidak 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu nanti lubang tanam baru siap untuk ditanami bibit durian. Nah, 1/4 tanah yang tidak dicampurkan, yang terpisah ini nanti untuk penutup lapisan atas setelah dilakukan penanaman bibit. Tujuannya untuk menutupi tanah agar tidak segera tumbuh rumput atau gulma, karena tanah yang bawah 1/4 itu tidak ada biji-biji gulma dan juga akar-akar rumput, sehingga lebih lama untuk tumbuh rumput nanti yang bisa mengganggu dari bibit durian. Itu. Baik, kita tunggu 2 minggu baru nanti lubang tanam siap untuk dilakukan penanaman bibit durian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.